soal Harun Masiku, suap menyuap, semua pihak yang terlibat sudah diadili dan sudah bebas dari penjara. Clear. Lalu di semua persidangan itu tidak ada satupun kata Hasto Kristianto di situ. Di seorang sekjen PDI Perjuangan 4 jam di dalam ruang tunggu KPK atau ruang interogasi KPK. Ya untung sekjen PDI Perjuangan 4 jam. Karena kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam, Bang. Tapi memang kasus ini masih belum tuntas karena ada satu aktor, bahkan aktor utama yang belum ditangkap, yaitu Harun Masiku. Jadi kalau dibilang final, menurut saya sebagai seorang, bukan hukum ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa banyak ceritanya kalau Harun Masiku betul-betul ditangkap. Berita hoaks ini, berita bohong yang disampaikan oleh Mas Hasto ini, rasa-rasanya saya bisa mengkonfirmasinya bahwa memang ada berita bohong yang atau hoaks yang dikutip oleh Mas Hasto. Halo Sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik Muhammad Kodari dan politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus saat tampil di ILC terbaru. Pada kesempatan itu, M. Kodari mematahkan argumen Deddy Sitorus yang menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sudah clear atau selesai karena sudah ada putusan hukum dan Hasto tidak terlibat. Sementara menurut Kodari, kasus Harun Masiku belum selesai karena Harun Masiku sendiri belum tertangkap. Menurut Kodari, jika Harun Masiku tertangkap baru bisa dibilang clear karena ada kemungkinan fakta dan tersangka baru akan terungkap. Kodari juga membeber sejumlah hoax Hasto di media massa yang membuat sekjen PD Perjuangan itu dilaporkan dan diperiksa polisi. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Saya mau bilang begini, kalau dari sisi hukum udah jelas, ya, bahwa soal Harun Masiku, suap menyuap, semua pihak yang terlibat sudah diadili dan sudah bebas dari penjara. Clear, fakta. Oke? Lalu di semua persidangan itu tidak ada satupun kata Hasto Kristianto di situ. Ya, tidak ada. Lalu kemudian kita lihat bahwa isu Harun Masiku ini selalu dipakai setiap kali untuk menyerang PDI Perjuangan. Wajar dong orang berpikir seperti Patra tadi bahwa ini politis. Iya toh? Buzzer-buzzer ini kalau tiap kali kita posting apapun, di mana Harun Masiku? Itu bahasanya baik itu robot, akun bodong sama tuh. Di mana Harun Masiku? Dulu kemana aja? Ada orkestrasi opini yang luar biasa. Ada pasukan buzzer yang dibayar oleh orang yang sangat kaya di Republik ini kalau menurut saya karena pasukannya banyak. Ya, jadi soal Harun Masiku ini selalu menjadi komoditas untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Dulu waktu Pilpres itu siapa namanya polisi? Krishna Mukti bilang, oh ini Harun Masiku begini begono, hilang. Oke. Kemarin Mas Hasto itu dipanggil karena katanya ditemukan bukti-bukti baru terkait keberadaan Harun Masiku. Lalu kemarin Alex Purwata ya namanya, Parwata bilang sudah diketahui di Jakarta tinggal nangkap, mantap. Tadi pagi dia rombak pernyataannya, oh nggak benar saya berharap. Terus sewaktu Mas Hasto itu dipanggil ke KPK nggak ditanya. Gak dikasih tahu apa bukti barunya. Lalu ini apa? Dagelan? Atau proses hukum? Saya kasihan sama KPK. KPK sedang menunjukkan inkompetensinya. Karena yang pantas untuk dipertanyakan kemampuannya melaksanakan penegakan hukumnya KPK. 4 tahun tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Tapi masih dipakai untuk berdansa. Ini pasti bukan agenda KPK kalau menurut saya. Bukan agenda KPK. Nggak mungkinlah KPK mau mempermalukan dirinya. Menunjukkan mereka tidak mampu mencari seorang warga negara. Yang seorang komisionernya bilang sudah diketahui di Jakarta. Yang seorang polisi berpangkat Brigjen, Maijen bilang sudah. Irjen. Ya, Brigjen. Irjen. Apa lagi nih barang ini? Jadi kalau ada orang berargumentasi bahwa ini persoalan hukum, yes, saya tidak berbeda pendapat. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik.
Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK, pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa. Bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu, ngapain aja? Apa KPK masih di zaman kolonial? Nggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Nggak ada. Zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang, kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mengeksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi. Gak ditanyain, gak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut, bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silakan. Ya begitulah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda Troya ke PDI Perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita, jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi, sandiwara Korea. Ya, nyamar, dipanggil bapak, nih bawa ke atas semua. Masya Allah, saksinya ada di ruangan KPK, tinggal bilang HP Anda di mana, ada pada staf. Oke, tolong dipanggil stafnya, dibawa, dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insan-insan KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpa siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi.
Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang, sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi Kodari, nggak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPR dilakukan begitu. Tanpa perintah surat ke presiden, saya bersedia dipanggil Polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu, saya hadapi. Gak perlu surat presiden, saya datang klarifikasi. Jadi, kalau sekarang banyak yang bilang, oh tinggal nunggu rompe orangnya. Kalau sekjen emang kenapa? Benar apa yang dibilang Patra, belum giliran lu yang kena. Nanti kalau Anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu. Itu luar biasa, trauma psikologis yang ditimbulkan itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI Perjuangan luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lu jadi perkara? Hukum. Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang, para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol, tapi kita gagal membangun peradaban hukum. Tidak berangkat sejengkal pun kita mundur ke belakang. Itu yang terjadi pada negara kita ini sekarang. Mau diakui atau tidak, Anda berani atau tidak, itu aja kok. Kalau Anda mampu menyimpan hati nurani Anda, akal sehat Anda, taruh di lubang kaku sana, besok diambil lagi, pasti Anda merasa nggak ada masalah Republik ini. Bagi saya ini masalah besar. Bukan karena sekjen, tapi saya melihat hukum tidak berjalan pada tempatnya lagi. Sudah tidak lagi. Dan ini sangat mengerikan untuk siapapun. Terima kasih Bang Karni. Muhammad Kodari. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung dengan ceritanya Bang Patra dan Bang Dedi ya. Saya terima kasih Bang Karni mengundang Bang Patra, sahabat saya. Kami sama-sama kuliah di Inggris tahun 2001-2002 yang lalu. Alhamdulillah ketemu, jarang ketemu, jadi bisa ketemu pada hari ini. Nyambungnya begini, tadi seorang sekjen PDI Perjuangan 4 jam di dalam ruang tunggu KPK atau ruang interogasi KPK. Nanti mungkin dijelaskan oleh Bang Praswat ya. Biasanya memang begitu atau kenapa harus begitu. Tapi saya punya pengalaman yang mengindikasikan bahwa ya untung sekjen PDI Perjuangan 4 jam. Karena kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam Bang. Ya, saya punya teman kenalan yang menunggu itu 9 jam di dalam ya. Dan proses BAP-nya sendiri atau pertanyaannya mungkin cuma sekitar 1 jam saja. Tersangka kali. Kalau ini kan Saksi. baru saksi. Saksi. Jadi saksi juga Bang. Jadi 4 jam terlalu lama. Kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam. Yang kedua, HP-nya juga dipinjam tuh, nggak disita, tapi dilihat-lihat, dibaca-baca isinya. Nah jadi poinnya adalah, karena tadi Bang Dedi mengingatkan 5 tahun lagi siapa tahu yang dipanggil adalah Adi Armando atau M. Kodari, mumpung belum kejadian, tolong revisi Undang-Undang KPK. Supaya lebih menjamin hak asasi manusia, begitu Bang Praswat. Yang orang Lampung rupanya. Saya baru baca juga. Beliau SMA 3, saya SMA 2. Kalau saya nggak bisa komentar banyak mengenai kasus Harun Masiku. Karena saya tidak terlalu paham duduk permasalahannya. Karena itu saya berbicara mungkin dari kacamata orang awam saja. Tidak bisa berbicara dari kacamata hukum. Bahwa
kalau dari kacamata awam, saya mengingat kembali peristiwa ini di masa lalu, yang kurang lebih pada waktu itu peristiwanya adalah ada PAW dari anggota DPR terpilih yang meninggal dunia di Sumatera Selatan, yaitu Pak Nazarudin Kiemas. Kemudian PAW-nya seingat saya diputuskan oleh KPU kepada seseorang yang bernama Rizky, tapi kemudian diputuskan Harun Masiku. Dan kemudian diajukan permintaan kepada KPU untuk oleh DPP PD Perjuangan, tolong dikoreksi kalau salah, untuk menetapkan Harun Masiku, namun kemudian ditolak oleh KPU. Dan pada titik itulah kemudian terjadi peristiwa suap dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan dan juga yang waktu itu adalah komisioner KPU dan melibatkan anggota Bawaslu yang namanya Agustiani Tio. Dan pada waktu itu yang bertemu dengan Wahyu Setiawan adalah Saiful Bahri, yang pada waktu itu stafnya Mas Hasto, dan Donitri Istiqomah, penasihat hukum PDI Perjuangan. Nah, buat saya sebagai orang awam, walaupun telah keluar vonis, ketetapan hukum tetap dan kemudian sudah menjalani hukum, Wahyu Setiawan dan yang lain-lain, tapi memang kasus ini masih belum tuntas karena ada satu aktor, bahkan aktor utama yang belum ditangkap, yaitu Harun Masiku. Nah, kemudian apakah kemudian Harun Masiku ini nanti kalau ditangkap bisa membuka perspektif baru tentang peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa lengkapnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat di sana dan siapa yang bersalah, itu yang membuat saya, Bang, justru melihat bahwa memang sebetulnya kasus ini tidak bisa dikatakan sudah tuntas gitu. Bayangkan kalau Harun Masikunya Pak Karni sudah ditangkap, maka semua cerita mengenai peristiwa suap pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sudah final. Jadi kalau dibilang final, menurut saya sebagai seorang, bukan hukum ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa banyak ceritanya kalau Harun Masiku betul-betul ditangkap. Nah, yang paling menarik buat saya dari kacamata awam adalah pernyataan Pak Alexander Marwata bahwa 1 minggu lagi akan ditangkap, begitu. Kok bisa pasti 1 minggu itu? Itu buat saya sangat menarik. Gitu. Apakah 1 minggu itu karena kemudian perjalanan menuju tempat Masiku berada itu membutuhkan waktu 1 minggu, gitu kan? Entah diukur pakai mobil, pakai motor atau jalan kaki, diukur pakai Google Map, sehingga kemudian bisa menetapkan 1 minggu. Ini tolong juga Bang Praswat nanti dari kacamata dan Abang pimpinan KPK, apakah pernah bisa memprediksi bahwa seorang buron itu akan bisa ditangkap dalam rentang waktu tertentu gitu ya? Atau saya balik, justru sebetulnya udah ditangkap. Karena sudah ditangkap jadi bisa diatur waktunya, mau 1 minggu, mau 3 hari, atau jumlah yang lain kan, ya kan? Jadi menurut saya angka yang pasti itu cuman bisa disampaikan Bang Praswat kalau orangnya udah ditangkap, Bang. Jadi terserah Bang aja menentukan kapan ya kira-kira saya akan umumkan ini akan ditangkap, begitu. Dan ini tentu menjadi spekulasi yang sangat menarik. Betul-betul menurut saya kalau 1 minggu dan bisa ngomong 1 minggu itu, ya buat saya sih harusnya orangnya udah ditangkap gitu. Sehingga kemudian bisa menentukan kapan waktu yang akan, sebetulnya akhirnya 1 minggu itu bukan ditangkap, dijemput atau ditampilkan bahwa orang ini ditangkap, begitu. Tapi kita lewatin aja lah. Intinya buat saya sebagai seorang awam bahwa memang peristiwa Harun Masiku ini masih koma, belum titik karena orangnya belum ditangkap. Sehingga keseluruhan kasus ini sebetulnya memang belum final. Nah, itu satu. Nah, yang kedua mengenai kasus pemanggilan di Polda, karena ini kan sebetulnya kalau kita bicara Mas Hasto ini kan ada 2 kasus ya. Pertama yang di KPK terkait dengan Harun Masiku. Yang kedua yang terkait dengan Polda, berkaitan dengan penyebaran kabar bohong ya atau hoax.
Nah, di sini saya kan kemarin disampaikan bahwa Mas Hasto ini kira-kira mengatakan bahwa ya menyatakan pendapat tidak boleh dikriminalisasi. Saya setuju dengan pendapat itu. Menyatakan pendapat tidak bisa dikriminalisasi. Tetapi saya melihat poinnya justru bukan pada aspek menyampaikan pendapatnya, tetapi pada menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi tadi Bang Patra mengutip pasal 160 ya, KUHP, tapi sebetulnya juga ada pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 3 bunyinya setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dan pasal 45A ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, Pak, ini saya agak setuju dengan pendapat ini karena memang di beberapa kesempatan yang saya ingat ya, di liputan6.com, kemudian di satu lagi media, saya lupa media mana, apakah di iNews kalau tidak salah, Mas Hasto itu memang menyebut saya, asli menyebut nama Muhammad Kodari sebagai orang yang mengetahui hasil Pilpres 2024. Nah, itu adalah berita bohong. Itu adalah hoax. Karena saya tidak pernah mengetahui hasil Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari. Nah, saya melihat bahwa Mas Hasto mengutip hoax yang beredar di media sosial X. Jadi sekitar bulan Februari akhir, saya tidak ingat tanggalnya berapa begitu, nama saya sempat trending di X karena ada postingan dari akun Yurisa Samosir ya, yang menampilkan ceramah saya di DPD Partai Golkar Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 yang sedang membahas hasil survei Pilpres di Jakarta. Di mana saya mengutip data dari lembaga survei Polling Institute yang surveinya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2023, Bang Karni. Nah, saya mengutip data 15-19 Desember, khusus di wilayah DKI Jakarta, temuan Polling Institute itu, Anies Muhaimin 27%, Ganjar Mahfud 16,sekian%. Nah, oleh akun Yurisa ini Bang Ade, disebutlah saya atau dikonstruksi bahwa saya itu sudah mengetahui dan merencanakan kecurangan atau merencanakan hasil Pilpres tanggal 14 Februari itu gitu. Kebetulan hasil Pilpres 2024 14 Februari 2024 sebagaimana diumumkan oleh KPU, Ganjar Mahfudnya 16, sekian% pada waktu itu ya. Itu. Jadi dalam akun Yurisa Samosir itu memang disebutkan bahwa kok sudah tahu ya, rapat internal bocor 5 Januari sudah tahu hasil Pilpres 2024 Februari 2024. Nah, ini sudah saya jawab di media massa karena ditanya oleh teman-teman wartawan. Seingat saya, catatan saya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah hoax pada tanggal 24 Februari 2024. Dan Mas Hasto ketika diwawancara oleh liputan6.com tanggal 16 Maret 2024, kira-kira hampir 1 bulan kemudian, itu masih mengutip atau masih menganggap bahwa saya tahu hasil Pilpres 2024 itu Bang. Gitu. Padahal jelas-jelas itu adalah hoax yang beredar di Twitter dan sudah saya jelaskan dan saya sudah bantah secara lengkap melalui
media massa. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ini kemudian terjadi lagi di wawancara berikutnya yang seingat saya dilakukan di iNews ya. Mohon maaf kalau salah, karena ini udah sekian bulan yang lalu saya juga udah nggak apa lagi detail-detailnya. Bukan saya yang lapor ya. Kemudian yang saya lihat, Itu meremehkan Bung Kodari kalau sampai dia yang laporkan langsung. kemudian yang dugaan saya juga disebut sebagai hoax itu adalah ketika Mas Hasto mungkin dalam wawancara yang sama, Bang Boyamin ya, wawancara yang sama, itu juga mengatakan bahwa di luar negeri Ganjar Mahfud unggul. Padahal kenyataannya yang unggul adalah Prabowo Gibran. Ya, baik secara angka, yang angkanya kalau tidak salah 63,7 ya, maupun secara jumlah PPLN. Jadi Prabowo Gibran itu unggul 66 PPLN dari total 127 PPLN yang ada di seluruh dunia. Jadi singkatnya kalau soal yang berita hoax ini, berita bohong yang disampaikan oleh Mas Hasto ini, rasa-rasanya saya bisa mengkonfirmasinya bahwa memang ada berita bohong yang atau hoax yang dikutip oleh Mas Hasto. Nah, apakah kemudian konstruksi hukumnya terpenuhi atau tidak berdasarkan Undang-Undang ITE? Saya tidak tahu, ya. Tetapi secara faktual saya bisa mengatakan bahwa memang ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bukan mengenai beda pendapatnya soal pemilu 2024, tetapi data yang dikutip adalah data yang bersifat hoax. Demikian Bang Karni. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Deddy Sitorus atau M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.